Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Eka. Abang kakak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah, dan kamu masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus berdoa dulu. Mari sama-sama kita ucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini menyenangkan, diridhai oleh Allah, dan insya Allah ilmunya bermanfaat untuk kamu. Langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Tema 3 yaitu tokoh dan penemuan. Subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Materi ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Nah, abang kakak, hari ini kita sudah masuk ke subtema yang kedua. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dengan membaca, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan televisi dengan tepat. Kedua, dengan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang iptek dan pendidikan dengan mandiri. Kita masuk ke materi kita yang pertama, yaitu bahasa Indonesia. Perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan, seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Nah, abang kakak, di materi pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai penemuan listrik oleh Michael Faraday. Kemudian kita sudah mempelajari tentang penemuan lampu pijar, yaitu oleh Thomas Alva Edison, begitu juga dengan penemuan roda. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai penemuan televisi. Nah, kamu pasti tidak asing kan dengan benda elektronik yang satu ini? Hampir di setiap rumah kita itu pasti memiliki televisi. Nah, televisi itu merupakan salah satu penemuan yang sangat berguna. Nah, di sini bahkan dikatakan bahwa televisi itu mampu mengubah peradaban dunia. Nah, kalau orang di zaman dahulu kan belum ditemukannya televisi, mereka itu tidak bisa seperti kita saat ini, tidak bisa menonton berita, tidak bisa mengetahui informasi-informasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, jadi dengan adanya televisi, kehidupan di dunia ini berkembang pesat. Nah, baik itu secara teknologi, kemudian secara sosialnya. Nah, bacalah teks eksplanasi ilmiah berikut dengan teliti. Bisa kembali mengingatkan abang dan kakak agar mempermudah kamu dalam memahami materi yang Miss Eka ajarkan. Silahkan ambil buku paket tematik kamu. Nah, jadi ketika kita sama-sama membaca, Miss Eka membaca dari sini, kamu bisa membaca sambil melihat teks yang ada di buku tematik kamu. Silahkan ambil buku tematik kamu, tema 3, dan silahkan kamu buka di subtema 2 pembelajaran 1. Si kotak ajaib. John Leggy Baird lahir di Skotlandia pada tanggal 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnetik dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik.
sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani tele yang artinya jauh dan bahasa Latin visia yang artinya penglihatan, sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Nah, penemuan televisi ini juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Nah, itulah teks mengenai si kotak ajaib. Nah, si kotak ajaib yang dimaksud di sini adalah televisi. Nah, abang kakak di sini ada latihan. Kamu diminta untuk baca kembali teks tersebut dengan teliti. Nah, tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf yang ada pada tabel berikut. Nah, yang pertama, paragraf pertama, apa itu topik masalahnya? Kemudian paragraf kedua, apa itu deret penjelasnya? Kemudian paragraf ketiga, kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Nah, abang kakak, kamu kan sudah pernah mempelajari, Miss Eka juga sudah pernah menerangkan mengenai teks eksplanasi ilmiah. Namanya teks eksplanasi ilmiah itu adalah sebuah teks yang menceritakan atau menjabarkan mengenai penemuan-penemuan ilmiah. Nah, di sini terdapat 3 paragraf. Di paragraf pertama itu membahas topik masalah. Nah, kemudian yang kedua itu deret penjelas, menjelaskan mengenai si televisi itu tadi. Kemudian yang ketiga, kesimpulan atau pesan atau pendapat pribadi dari penulis. Jadi silahkan kamu temukan deret topik masalah pada paragraf pertama, kemudian yang menjelaskan mengenai televisi itu pada paragraf kedua, kemudian di paragraf ketiga kesimpulan mengenai penemuan televisi tersebut. Mudah ya? Insya Allah mudah dan bisa kamu kerjakan. Silahkan kamu kerjakan latihan ini di buku latihan tematik kamu. Selanjutnya kita masuk ke materi pembelajaran IPS. Nah, di sini akan berdiskusi. Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini terdapat banyak stasiun televisi yang menayangkan berbagai acara setiap hari, bahkan hampir selama 24 jam penuh. Nah, jenis acara yang ditayangkan sangat beragam seperti berita, film anak-anak maupun film dewasa, talk show, sinetron, dan acara hiburan lainnya. Nah, bagaimana kalian menyikapi hal tersebut? Nah, bagaimana dampak positif dan dampak negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat? Nah, abang kakak, ternyata televisi yang sudah ada dari mulai dia tercipta bahkan sampai sekarang, televisi berikut dengan tayangan yang ditampilkan yang tadi ya, seperti ada berita, ada acara anak-anak, kemudian ada acara talk show, sinetron, bahkan acara hiburan lainnya, memiliki dampak positif dan dampak negatif. Nah, jadi sesuatu itu kan tidak melulu hanya positif saja, dan sesuatu itu juga tidak melulu memiliki hal yang negatif, tidak. Tetapi ada hal positif dan hal negatifnya. Nah, kamu itu kan sebagai penikmat acara yang ditampilkan oleh televisi. Nah, kamu pasti paham tuh apa ya yang dampak positif dari acara televisi itu buat kamu. Nah, dan menurut kamu ada nggak dampak negatifnya televisi itu menurut kamu? Nah, kalau menurut Miss Eka, dampak positif televisi itu sangat banyak dan dampak negatifnya juga banyak. Nah, kenapa bisa berdampak negatif? Ketika kita atau kamu tidak dengan cermat atau tidak dengan bijak memilih tontonan yang akan kamu tonton. Nah, jadi setiap tontonan atau hal yang ditampilkan di televisi itu kan sudah ada, misalnya sudah ada batas-batas usianya. Nah, jadi kalau kita tidak bijak memilih tontonan di televisi itu bisa memberikan hal-hal yang negatif bagi kehidupan kita. Nah, di sini ada latihan yang kedua. Kamu diminta untuk tuliskan pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat pada tabel berikut. Nah, kamu hanya diminta menuliskan 3 pengaruh positif dan 3 pengaruh negatif televisi. Nah, misal Miss Eka berikan satu contoh. Pengaruh positif televisi untuk kita itu apa? Misalnya kita bisa mengetahui informasi atau berita yang terjadi di negara kita misalnya. Nah, itu kan dampak positif kan. Nah, tentu dampak negatifnya atau pengaruh negatifnya itu juga ada. Seperti Miss Eka katakan tadi, pengaruh negatif itu bisa timbul ketika kamu atau kita tidak bijak dalam memilih tontonan di televisi. Nah, silahkan kamu kerjakan
Di tabel berikut, kamu isi 3 pengaruh positif televisi bagi kehidupan kita, kemudian 3 pengaruh negatif televisi bagi kehidupan kita atau kehidupan masyarakat. Nah, kalau menurut Miss Eka, tanpa pun kamu mencari di internet, karena ini dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah kamu bisa mengerjakannya dengan mudah. Nah, abang kakak, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Nah, materi pembelajaran hari ini kita tidak banyak ya, hanya membahas mengenai pengaruh atau dampak positif dan negatif televisi. Kemudian kita juga membahas mengenai teks eksplanasi, yaitu menemukan menemukan topik masalah, kemudian menemukan deret penjelas, kemudian membahas mengenai apa-apa saja yang terdapat pada paragraf tersebut. Nah, abang kakak, Miss Eka mengucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah menonton video Miss Eka dari awal sampai akhir. Terima kasih kamu sudah mendengarkan Miss Eka menjelaskan videonya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini diridhoi oleh Allah dan insya Allah ilmunya bermanfaat untuk kamu. Kita ucapkan lafaz hamdalah dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jangan lupa kerjakan latihan kamu dengan sebaik mungkin. Jika sudah selesai, kamu dokumentasikan melalui foto dan kirimkan melalui WA Miss Eka. Miss Eka juga mengingatkan, jangan lupa ibadah harian kamu, sholat 5 waktu, kemudian sholat duha, murajaah hafalan kamu, kemudian mengaji, membaca Al-Quran ataupun membaca tilawati. Nah, sampai bertemu di materi pembelajaran kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.